Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Saudara lihat saya grogi apa enggak? Wajah saya wajah grogi apa enggak? Rasanya ini kebaktian yang istimewa bagi saya karena ada banyak pendeta yang hadir di sini. Jadi saya rasanya diawasi ini khotbahnya benar apa enggak. Ya, jadi saudara nggak lihat ya pendetanya, tapi dari sini saya lihat semua itu. Moga-moga benar ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah itu sudah ada di sini. Kalau saudara sudah ambil warta tertulis, sudah ada 3 halaman, 2,5 halaman khotbah hari ini. Jadi tadi pagi dengan demokratis saya nanya, saya masih perlu khotbah apa enggak? Kalau di sini sudah lengkap. Jadi saudara anggap saja khotbah saya komplementer untuk apa? Namanya renungan ya bukan. Ya pokoknya yang tulisan di bagian depan warta kita hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, pertanyaan saya, apa ada di antara saudara yang hari ini baru pertama kali pergi beribadah, pergi kebaktian? Ada enggak yang baru kali ini? Tidak ada ya. Siapa yang sudah 10 kali? 10 kali kebaktian, jangan di sini ya. Di Kayu Putih atau dimanapun juga pokoknya kebaktian lebih dari 10 kali. Rasanya sudah yang lebih dari 100 kali. Angkat tangan yang lebih dari 100 kali. Artinya kalau saya membayangkan kalau saya baptis di 18 Agustus tahun 1968. Paling tidak sejumlah itu saya sudah ikut kebaktian. Rasanya saudara juga sudah lebih dari 100 kali ya. Jadi kalau saudara ditanya pakai tema kita hari ini, mengapa harus beribadah? Ada yang mau jawab apa enggak? Mengapa mesti 100 kali ikut kebaktian? Mengapa 100 kali lebih kita kebaktian? Jadi menurut saya sih sudah nggak relevan pertanyaannya, pasti tahulah itu jawabannya. Tapi ya sudahlah, saya mesti berkhotbah juga kan ya. Sudah sampai di sini kasihan saya. Saudara, anggap saja khotbah saya komplementer dari tulisan di sini. Tulisannya benar semua kok, nggak ada yang salah. Paling tidak buat saya mau menyajikan Mazmur 122 ini sebagai satu cara buat kita mencoba memeriksa lagi apa itu namanya motif, apa itu namanya niat, apa itu namanya praktek kita beribadah kepada Tuhan. Menurut saya Mazmur 122 itu tepat sekali. Apa saja yang harus kita punya pada waktu kita datang berbakti. Biasanya kan orang suka komplain kalau pergi kebaktian di GKI itu kan macam-macam ya. Kenapa kok males kebaktian di GKI? Kenapa kok selesai kebaktian sama keluar sama ngomel? Kebaktian kok nggak enak banget ya, aku nggak dapat apa-apa. Nah biasanya saudara yang alasannya itu faktor-faktor ekstern semua. Faktor ekstern itu faktor di luar dari diri saya. Jadi misalnya orang mengatakan, sing khotbah ora enak, yang khotbah nggak enak. Itu paling cepat itu. Lalu yang kedua, nyanyinya nggak cocok dengan dunia zaman sekarang. Nyanyinya nggak cocok. Terus musiknya, maaf ya, musiknya udahlah bukan musik kami. Musiknya oldies, zaman for the Orloh katanya, bukan musik jadul semua. Apalagi
jamnya nggak cocok. Jam lagi pas kita, kalau yang pagi kepagian, kalau hari gini kudunya udah jalan-jalan masih ke gereja. Apalagi udaranya di dalam gereja nggak enak. Sudahlah cari parkirnya lama, lalu apalagi yang di dalam banyak sekali ya mengatakan saya tidak puas. Apalagi kok khotbahnya begitu, khotbah kok tidak bersemangat, khotbah kok, dan seterusnya. Saudara, itu namanya faktor ekstern, faktor di luar diri kita. Nah, Mazmur 122 itu menjadi semacam tolok ukur untuk faktor yang intern. Faktor intern itu bukan faktor luar, tapi faktor diri kita sendiri. Saya dulu di Purworejo, kota kecil 60 km sebelah barat Jogja, punya satu pos Bajem, namanya Bajem Celapar, di desa 13 km sebelah tenggara Purworejo. Kalau kebaktian jam 12 siang. Jam 12 siang lingkungannya kebun, pepohonan yang enak sekali. Bisa dibayangkan ya, tidak ada AC, jendelanya besar, terbuka. Jam 12 siang itu jam apa? Sudah jam ngantuk, anginnya enak, silir-silir begitu. Jamnya sih jam 12. Udah begitu, enggak ada musiknya lagi. Memang dulu enggak ada musik di sana. Tapi itu hebatnya orang Celapar bisa berbakti dengan semangat. Jam 12 siang. Ada pendeta Jakarta khotbah di sana, saya sudah kasih tahu, nanti kamu jam 9, jam 10 tidur sebentar. Kalau enggak, nanti kamu bisa tidur di mimbar. Benar, saudara, dia tidak perhatikan, diajak penatuannya jalan-jalan begitu, akhirnya pergilah kebaktian. Nah, liturginya tidak seperti liturgi kita sekarang, jadi begitu pengakuan iman di depan, persembahan di depan, begitu selesai khotbah ke belakang itu, saya sudah pesan sama dia, jangan duduk di belakang mimbar, duduklah di kursi jemaat. Enggak, dia enggak percaya, duduklah di belakang mimbar itu. Apa yang terjadi? Sampai lagu terakhir selesai, berkat di masjid tugasnya dia, kok nggak muncul-muncul pendetanya, ternyata tidur, saudara. Tidur. Saya tanya, kenapa tidur? Ya tadi nggak sempat tidur katanya. Enak silir-silir. Gara-gara kebaktiannya jam 12 siang. Jangan boro-boro, mungkin bukan karena faktor ekstern, tapi faktor intern. Saudara pengen tahu gimana supaya ibadah kita menjadi ibadah yang memang tertuju kepada Tuhan, tapi juga menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti menjadi sikap saya dan saudara-saudara sekalian? Yang pertama, saudara. Yang pertama itu Mazmur 122 dimulai dengan aku bersukacita. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, di masyarakat pembaca pertama Mazmur ini, masyarakat pedesaan, kalau orang pergi beribadah ke bait suci di wilayah mereka, itu tidak seperti kita, orang modern kalau pergi kebaktian. Barangkali betul rumah kita bertetangga, bersebelahan. Satu deret 4 anggota GKI Pernias ini. Tapi kalau pergi ke gereja barengan apa enggak? Enggak, pergi sendiri-sendiri. Pergi sendiri-sendiri. Nah, saudara, kalau mereka tidak begitu. Bayangkan satu red, satu kampung begitu, rumah nomor 1 datang ke penghuni rumah nomor 1, datang ke rumah nomor 2 dan ketuk pintunya lalu mengatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Rumah nomor 2 itu senangnya bukan main.
kalau tetangganya itu datang dan mengatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lalu 1-2 pergi ke rumah nomor 3. 1-2-3 mampir ke rumah nomor 4. 1-2-3-4 mampir ke rumah nomor 5. Tergantung berapa rumah berderet itu, selalu begitu. Sehingga ketika mereka berada di jalan besar, mereka sudah satu rombongan cukup besar. Lalu apa sesudah begitu mereka ngobrol sendiri? Enggak juga. Mereka konon menyanyikan Mazmur 122, ini salah satunya. Ketika ketemu rombongan dari kampung lain, mereka menyanyi bersaut-sautan menuju bersama-sama ke bait suci tadi. Aku bersuka cita. Jadi tidak ada ketika tetangganya datang lalu maaf ya pakai bahasa Jawa terus ini. Tunggu dulu, aku tak mandi dulu. Kamu mau nunggu enggak? Tapi ketika si tetangga ini datang selalu sudah siap dan mengatakan, aku gembira sekali diajak pergi. Aku bersuka cita. Itu menjadi yang pertama. Apa sih bersuka cita yang dimaksud? Yang pertama, saudara, orang bisa bersuka cita untuk beribadah kalau dia punya rasa rindu. Rasa rindu. Tadi pagi saya mengajak orang jemaat yang hadir untuk flashback. Ingat-ingat pada waktu umur 6, 7, waktu kita sekolah minggu. Kalau supaya ekstrim, coba bayangkan, ingat-ingat sekolah minggu umur 6, 7 mau Natalan. Natalannya hari itu jam 4 sore. Saudara ingat-ingat, saudara-saudara sudah mandi jam berapa? Diingat-ingat, Natalannya jam 4 di gereja. Mandi jam berapa? Barangkali jam 1 itu sudah rewel minta mandi dulu. Mama papa bilang, saya suwe masih lama, jam 4 masih 3 jam. Enggak mau, pokoknya mandi dulu. Begitu selesai mandi terus minta berangkat jam 2, minta berangkat padahal masih 2 jam. Diantar juga sampai sana, gurunya udah ada belum? Belum ada. Saudara masih punya kerinduan semacam itu pada waktu pergi kebaktian minggu? Diangen-angen malam itu sampai, aku tidur dulu lebih awal supaya besok bisa berangkat lebih pagi. Begitu apa enggak? Semakin tua kita, kerinduan itu semakin langka ya. Kebaktian jam berapa? Jam 9. Oh, masih kurang seperapat kok. Ya. Masih kurang seperapat padahal tinggalnya di Angke sana itu. Masih kurang seperapat kok. Kalau dulu saya di Purworejo malah ada contohnya. Purworejo itu GKI Purworejo punya lonceng yang persis di atas gedung gereja. Itu loncengnya kalau kebaktian jam 6 ditarik, dipukul itu jam setengah 6, jam 6 kurang seperapat. Pastorinya ada di belakang persis. Jadi saudara kalau kebaktian jam 6, saya bisa bangun setengah 6 aja cukup. Setengah 6 teng yang pertama, setengah 6 tangi, bangun tidur, mandi cukup. Terus teng kedua saya baru jam 6 kurang 5 saya baru keluar dari pastori karena pastorinya di situ dan keluar udah langsung konsistori. Itu bikin orang malas. Saudara, apakah kita punya kerinduan semacam itu? Nah itu susahnya, itu justru jadi prasyarat utama. Kalau kita mau beribadah dan ibadah itu punya dampak buat hidup kita, mulainya rasa rindu.
bersamaan dengan rasa rindu itu negatif. Tidak merasa terpaksa. Jadi memang dengan sukarela. Bukan karena pacarku itu keluarganya keluarga orang saleh zaman akhir, harus pergi kebaktian lalu terpaksa ikut pergi. Sebab apapun yang terpaksa kita lakukan, pasti tidak ada membuat kita tidak puas saja. Seorang anggota jemaat marah sama penatuannya, sama pendetanya, lalu dia tidak datang-datang ke gereja. Pendetanya ini hebat sekali, sabarnya luar biasa. Jadi tiap kali ditelepon, halo Pak, apa kabar? Kapan kita ketemu lagi di gereja? Si Bapak itu, oh saya masih pergi keluar kota. Tiap kali ketemu di pasar, Pak, kapan kita kebaktian lagi bareng? Nanti saya masih punya urusan, kapan? Ditanya terus. Tapi saudara akhirnya karena bolak-balik ditanya oleh pendeta yang rajinnya bukan main, akhirnya si bapak itu datang juga kebaktian. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan sepanjang kebaktian? Sepanjang kebaktian dia cuma mengiyakan apa yang dikatakan orang di depan. Kalau saudara suka di gereja begitu, mengiyakan apa saja, jangan-jangan saudara terpaksa datang kebaktiannya. Semua yang terpaksa itu pasti membuat seluruh acara itu bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Jadi menarik sekali bahwa Mazmur 122 menolong kita memahami kalau kamu mau kebaktianmu, ibadahmu itu bermanfaat bagi kamu, membuat kamu bersemangat, membuat kamu menerima sesuatu, pergilah dengan sukacita. Pergilah dengan rasa rindu. Pergilah dengan tidak terpaksa. Saya bisa memperpanjang itu. Kalau saya punya rasa rindu untuk kebaktian minggu, biarpun ada Liga Champion final jam 2 pagi, saya pasti tidak akan nonton. Saya berusaha untuk bisa tidur pukul 10 malam maksimal. Supaya apa? Supaya besok tidak pindah tidur di gereja. Lalu kalau pindah tidur diingatkan begitu, lah khotbahnya bepok, jelek. Jadi saya senang sekali kalau besok pagi kebaktiannya seperti di Kedoya dulu jam 6 pagi atau seperti di Purworejo dulu jam 6 pagi. Kalau ada undangan pengantin hari Sabtu malam, saya punya alasan untuk tidak datang. Alasannya apa? Supaya saya bisa tidur awal. Supaya apa? Supaya besok saya bisa bangun lebih fresh. Tadi malam saudara tidur pukul berapa? Jangan dijawab sekarang, jawablah sendiri ya. Satu. Yang kedua, kalau saya pergi kebaktian dan saya mau mewujudkan rasa rindu tidak terpaksa dan membuat saya sukacita, saudara kalau saudara pergi kebaktian mengalokasikan waktu berapa jam? Pernah nggak saudara mikir, kalau saya kebaktian, saya punya waktu. Kalau saya pribadi, saudara, saya selalu mengalokasikan waktu 2 jam untuk kebaktian saja. Jadi kalau kebaktiannya selesai 55 menit ya nggak apa-apa. Tapi kalau kebaktiannya hampir sampai 1 jam, hampir 2 jam juga tidak apa-apa.
Sebab saya sudah menyiapkan diri, menyiapkan mental saya untuk 2 jam. Dan saya siap mental untuk 2 jam ini tidak mempedulikan HP. Ini saya bawa karena mau dipakai contoh. Biasanya saya tinggal di mobil atau di tas di belakang. Tidak pernah saya bawa. Itu tanda apa? Tanda bahwa saya memang tujuan saya mau pergi kebaktian. Tidak peduli AC-nya tidak begitu dingin, tidak peduli pengkhotbahnya tidak favorit seperti pengkhotbah yang saya idam-idamkan, buat saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena pikiran saya, tubuh saya tertuju saya mau berbakti. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada Tuhan. Jadi siapa yang seharusnya mengatakan puas atau tidak puas? Kalau saya pergi kebaktian yang mengatakan puas atau tidak puas saya, pasti pertanyaannya, kamu tuh datang berbakti untuk Tuhan atau untuk diri kamu sendiri? Kudunya yang puas itu Tuhan. Dan kita bertanya, apakah kalau sikap saya berbakti seperti ini, Tuhan puas atau tidak ya? Itu satu. Jangan takut, masih panjang. Yang kedua, untuk apa? Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Untuk apa? Yang kedua, untuk pergi bersekutu. Jadi, saudara punya konsekuensi semua 2 hal ini. Kita mau bertamu di rumah Tuhan. Dan kalau saya pasang itu di pikiran saya, kalau saya bertamu ke rumah orang yang terhormat, orang yang sangat saya hargai, orang yang sangat saya segani, orang yang sangat saya cintai. Sederhana pertanyaannya. Kalau kita bertamu di rumah orang yang sangat kita hormati, siapa yang harus lebih banyak ngomong? Etiket ini. Siapa yang lebih banyak ngomong kudunya? Bukan kita yang bertamu ya, tetapi orang yang kepadanya kita bertamu. Ini pertanyaan untuk para pelawat. Kalau para pelawat pergi melawat seseorang atau orang sakit atau orang di rumah mereka, yang kudu banyak ngomong yang punya rumah apa kita yang datang? Yang punya rumah itu baru sopan. Jangan begitu datang dibuka pintunya langsung duduk sampai habis, sampai mau selesai berdoa bilang itu masih cacat. Itu pasti debt collector. Debt collector kan begitu. Dari buka pintu sampai dia pulang masih ngerocos, ngomong terus. Jangan ya. Kalau kita bertamu ke rumah Tuhan, Tuhannya tidak kelihatan. Tapi mari kita teduhkan hati, membiarkan Tuhan berbicara lebih banyak kepada kita. Juga kalau pendeta itu khotbahnya tidak seperti Pak Ras misalnya. Bukan pendeta yang kita sukai, tapi dia menyampaikan firman Tuhan. Kita mesti, kalau kita bertamu ke rumah orang yang terhormat, tadi pagi saya cerita, pakailah pakaian yang pantas. Tadi pagi contoh saya itu ekstrim sekali. Pak, di Kedoya itu lebar, lalu balkonnya itu agak miringnya agak tinggi gitu. Jadi yang paling atas itu kira-kira persis di jendela ruang multimedia itu. Datanglah Mamut, mamah muda, streamline, cakep, pakaiannya bagus sekali,
pakaiannya agak kurang kain di sana sini. Lalu duduknya karena terlambat, duduknya di ujung paling belakang balkon tadi. Pakainya rok mini. Yang tergoda siapa? Yang tergoda pendetanya. Itu sangat mengganggu konsentrasi. Enggak dilihat di atas kok ada orang di atas. Enggak dilihat kapan lagi dapat penglihatan yang begitu. Ya kalau ada kapur barangkali saya lempar gitu, duduk yang betul. Saudara, sederhana kan? Pakaian pantas itu bukan pakaian mewah. Pakaian pantas itu pakaian yang sederhana. Pakaian yang tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Udahlah sepatunya tok, datangnya terlambat. Kebiasaan jemaat GKI itu kan orang yang datang dulu duduknya di mana? Di belakang. Orang yang datang terlambat dihukum duduknya di depan. Padahal kalau orang datang terlambat sudah pakai pakaian yang ngejreng, sepatunya tok, itu mengganggu apa enggak? Mengganggu sekali. Tapi orang terlambat dihukumnya duduk di depan. Padahal kursi depan itu paling bersih. Tapi enggak ada yang mau duduk di situ. Pergi ke rumah Tuhan. Penampilan kita itu penting. Tidak harus mewah, tidak harus mahal. Kita suka pakai kata tapi sopan. Tapi tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Untuk apa pergi ke rumah Tuhan? Untuk bersekutu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Hai Yerusalem. Saudara, kebaktian itu bukan hanya untuk urusan iman pribadi. Saya senang sekali karena di liturgi kita ada salam damai ya. Salam damai itu sebetulnya memberi kepada kita kemungkinan untuk menunjukkan bahwa ini kebaktian kita sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah, seringkali kita salah memahami. Kalau satu orang anggota lama tidak datang, nggak datang kebaktian, lalu dilawat, ternyata orang ini masih marah sama pendetanya. Dia mengatakan, pokoknya selama Samuel Santoso itu masih jadi pendeta di situ, aku enggak. Jangan takut Pak, aku masih berdoa sendiri. Aku masih baca Alkitab sendiri. Jadi kalau saya yang lawat, saya akan terusin itu. Ya Bapak bisa bikin khotbah sendiri ya. Apa-apa bisa sendiri. Yang paling penting kan hubungan pribadi saya dengan Tuhan beres. Yang paling penting adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan beres. Setengah benar. Nah, yang lawat ini ya sama bodohnya. Jawabannya begini, Pak Polan, kalau ke gereja itu jangan lihat orang. Kalau ke gereja cari Tuhan katanya. Lah padahal kalau ke gereja saudara ketemu Tuhan apa enggak? Kalau Tuhannya muncul malah kita semua malah takut pada pergi. Ke gereja ketemunya orang. Tapi saudara ini mau mengatakan pada kita bahwa ibadah kita menunjukkan iman seseorang, tetapi iman yang dihayati secara komunal, secara bersama-sama. Kita ini sesama saudara, kita ini sesama sahabat, kita itu keluarga. Moga-moga ketika saudara lihat kiri kanan, saudara mengatakan, oh saya kenal semua ini, orang ini siapa, orang ini siapa.
Boleh pamer jemaat saya sedikit boleh ya? Tidak sebesar ini, Dulu kalau salam damai, saya pasti nggak suka nyanyi. Enggak, itu lagunya bagus, cuman nggak baik buat salam damai. Sebab kalau salam damai, saya selalu bilang begini, coba saudara lihat orang-orang di ruangan ini. Lalu ada yang saudara belum kenal apa enggak? Datangilah orang yang belum saudara kenal. Lalu berkenalanlah, jabat tangannya, tanya namanya, tanya alamatnya, kalau perlu tanya nomor HP-nya. Berkenalanlah. Minggu depan kalau datang cari orang itu duduk di sebelahnya. Saudara kalau kebaktian tiap minggu duduknya kan begini terus ya. Sudah punya tempat masing-masing kan ya. Sampai bingung kalau ada orang lain duduk di tempat kita. Nah, siapa tahu saudara, orang baru yang kita kenal, yang kita jabat tangani di salam damai tadi, siapa tahu kemudian jadi besan kita. Siapa tahu. Siapa tahu orang yang kita jabat tangani jadi pasangan hidup kita. Siapa tahu orang yang kita jabat tangani itu nanti jadi kongsi bisnis kita. Who knows, siapa yang bisa menduga. Tapi jangan kalau sudah ketemu di mall, itu kalau lihat orang itu rasanya itu kalau kebaktian mesti jam 9 pagi di perniagaan, duduknya di pojok sana, selalu di sana. Tapi kalau ditanya siapa orang itu, lambuh, EGP, emangnya gue pikirin. Kudunya enggak begitu kan ya. Sebab kita sama-sama bersekutu sebagai saudara. Ketiga, untuk apa kemudian? Untuk apa? Yang utama untuk apa? Yang pertama dan terutama, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Minta maaf ya, saya suka mengatakan cara ibadahnya orang Calvinis itu agak kurang. Sebab kalau Calvinis itu nomor satu ngaku dosa dulu. Kalau kita ini orang berdosa banget. Karena itu doanya yang pertama di kebaktian doa apa? Doa pengakuan dosa, bukan doa syukur. Padahal kita diterima berbakti kudunya apa? Nomor satu, kudunya bersyukur. Ibadah Kristiani itu sejatinya adalah ibadah syukur. Jadi kalau ada orang nanya ke saya, kok Pak Sam di kebaktian GKI kok tidak ada orang sakit disembuhkan, orang enggak. Sebab ibadahnya orang GKI itu utamanya pertama-tama adalah ibadah syukur. Kita mau berterima kasih untuk semua pengalaman hidup kita sepanjang seminggu yang lewat. Kita mau menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita bersama-sama sebagai satu kesatuan gereja Tuhan. Utamanya saya datang mau berterima kasih dan bersyukur. Saya mau menyatakan penghargaan saya untuk Tuhan yang begitu setia kepada saya. Tuhan yang seringkali saya lupakan tapi tetap memberi hidup kepada saya, memberi berkat kepada saya, tetap menuntun saya, tetap menolong saya mengambil keputusan-keputusan yang baik, kendati pun doanya juga jarang. Tuhan yang tidak pernah menutup pintu berkat buat kita sepanjang seminggu yang lewat. Saya datang dengan sukacita. Saya datang ke rumah Tuhan. Saya datang bersama dengan orang-orang yang satu iman. Bersama-sama dengan mereka, saya mau mengucap syukur, mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Tuhan. Jadi aneh sekali kalau di ibadah syukur wajah kita
Wajahnya kudunya gimana kalau orang bersuka cita? Smile, God loves you ya. U-nya begini bukan. Bersyukur, nomor satu. Yang kedua, untuk apa? Membiarkan diri kita diperiksa oleh Tuhan. Pakai bahasa hukum di Indonesia, ketika kita datang berbakti kepada Tuhan seperti sekarang, kita datang, cobalah pasang di pikiran kita, di benak kita, asas praduga tidak bersalah. Jadi seolah-olah kita itu bukan orang yang berdosa. Tadi pagi saya mengatakan, cobalah bayangkan bapak dari si anak bungsu yang bawa harta menghabiskan anak yang hilang tadi. Saudara bayangkan, si bapak itu tiap pagi keluar halamannya yang lebar tadi, lalu lihat dari kejauhan anak bungsu itu sudah pulang apa belum, sudah kelihatan apa belum. Ternyata betul anak si bungsu itu datang tapi sudah dicompang-camping, sudah jadi gembel, udah bau luar biasa. Tapi bagaimana sikap si bapak yang bijaksana ini? Tidak peduli ya. Dirangkul, dipeluk, tidak peduli baunya sudah bau luar biasa hebat, tetapi dia tetap anak. Dia tetap diterima, dia tetap dipeluk, dipulihkan lagi. Anak tadi memang kemudian mengakui dosanya. Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap sorga. Dipelukan Bapak atau sebelum dipeluk bapaknya? Sesudah dipelukan Bapak. Rencananya begitu. Aku mau ngomong sama Bapak, Bapak, aku sudah berdosa terhadap Papi dan terhadap sorga. Tapi sebelum dia ngomong, bapaknya sudah menerima dia. Dan si anak baru mengatakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Terimalah aku sebagai salah satu budak Bapak saja. Tapi bagi si Bapak tidak ada bekas anak. Kamu tetap anakku. Membiarkan diri diperiksa oleh Tuhan. Seorang terdakwa dibawa masuk ke ruang pengadilan itu tidak dihukum apa-apa lebih dulu. Tapi diperiksa dulu. Diinterogasi, ditanya, terus apakah dia memenuhi syarat melanggar KUHP misalnya, KUHP. Terdakwa yang dibawa masuk meskipun terdapat tertangkap tangan membunuh, dia tetap dianggap tidak bersalah. Sesudah diperiksa, baru dikatakan terdakwa melanggar KUHP pasal berapa Yungko dan sebagainya. Jadi saudara, firman Tuhan yang diberitakan dalam ibadah minggu itu punya fungsi bagi kita untuk menilai diri. Apakah hidup saya seminggu yang lalu sudah melakukan apa yang dimaui oleh Tuhan atau belum? Kalau sudah dan jujur mengatakan saya sudah melakukan, ya enggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya, syukur, alhamdulillah. Saya sudah melakukan, saya mau meningkatkan. Tapi kalau belum, ya mari kita mengintrospeksi, berintrospeksi, mawas diri. Berjanji lagi bahwa minggu depan apa yang dikatakan Tuhan akan saya lakukan. Saudara, di satu jemaat ada seorang pendeta tua. Pendeta tua ini mungkin kalau mau disalahkan salahnya sendiri juga. Kalau khotbah itu ngantuk, sudah tua, ngomongnya pelan sekali begitu ya. Satu kali dia berkhotbah.
Tidak ada apa-apa di kebaktian yang sunyi, senyap, sepi itu ya, sebagian pada tidur-tidur begitu. Begitu selesai kebaktian, di teras di depan ruang kebaktian itu dia berdiri, di sebelahnya seorang penatua yang mendampingi dia, berjabat tangan dengan semua anggota jemaat yang datang. Tidak ada apa-apa, semua berjabat tangan. Tidak ada yang berani mengeluh, khotbah Bapak kok ngantui banget, khotbah Bapak kok panjang sekali, khotbah Bapak kok pelan sekali. Tidak ada, semua. Sampai kemudian seorang pemuda 30-an laki-laki, ketika si Domine Boksu ini ulurkan tangan, tidak disambut dengan uluran tangan yang sama, tetapi satu pukulan swing, dan si pendeta itu tidak siap, KO, saudara. Dihitung sampai 10 nggak bangun. Padahal si pendeta itu kuntau. Tiap hari dia latihan kuntau. Jadi rasanya kalau si Pak Pendeta ini siap, yang akan jatuh si orang muda ini. Tapi karena masih pakai toga, jabat tangan, tidak siap, jadi ketika swing itu kena pelipis dan jatuh. Sama penatua ini, si orang muda ini dibawa ke konsistori, ditanya, kenapa kamu bikin perkara yang memalukan ini? Lalu si pemuda ini marah, bentak-bentak si penatua, itu pendeta bikin malu saya. Dia menjelek-jelekan saya di khotbah tadi. Dia menuduh saya, marah sekali pokoknya. Udah sekarang si pendeta yang sudah mulai mendusin itu ditanya, Pak Pendeta, apa Bapak memang berkhotbah tentang yang diceritakan orang ini? Lah pendetanya kaget, dia bilang, ya nggak tahu. Saya bikin khotbah seperti biasa, baca Alkitab, lalu seperti biasa bikin. Saya tidak tahu, ini malah baru tahu kalau punya masalah. Kalau enak, kita senang ya. Wah cocok itu, wah cocok itu. Cocok buat saya, cocok buat saya. Kalau enggak enak, wah cocok sekali itu, tapi buat si A, cocok buat si B. Saudara pernah begitu apa enggak? Selesai kebaktian sama jabat tangan, seorang bapak berjabat tangan, saya kencang sekali. Khotbah Pak Sam bagus sekali loh. Pak Sam, cocok sekali. Lah saya tanya, cocok buat siapa Pak? Lalu dia bilang, ini cocok buat si A, ini cocok buat si B, ini buat cocok sama si C. Lalu saya bilang, kalau buat Bapak sendiri? Lalu dia tersenyum kecut dan pergi meninggalkan saya. Biasanya begitu ya. Kalau tidak cocok untuk diri saya, yang salah siapa? Yang khotbah. Jadi orang berkhotbah itu punya risiko, saudara. Diperiksa oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya ke depan hidup jadi benar. Yang berikutnya. Nah, perhatikan saudara, nomor 5. Nomor 1 bersukacita, nomor 2 pergi ke rumah Tuhan, menghormati Tuhan, nomor 3 bersama-sama bersekutu, nomor 3-nya bersyukur, nomor 3-nya bersyukur, nomor 4-nya diperiksa oleh Tuhan, nomor 5-nya baru berkat. Rasanya boleh saya menduga ya, banyak orang di Jakarta ini kalau ke gereja nomor 1 cari apa? Cari berkat. Gereja yang mengobral berkat itu pasti larisnya luar biasa. Manusiawi apa enggak? Manusiawi katanya. Tapi tidak teosentris pasti. Wong kalau kita bikin dosa aja Tuhan tetap beri berkat. Kalau saudara mangkir tidak pergi kebaktian berapa lama, saudara pintu berkat buat saudara ditutup oleh Tuhan apa enggak? Enggak.
masih tetap diberi berkat. Kok masih minta berkat, minta berkat, minta berkat, minta berkat. Minta boleh, tapi perhatikan bukan nomor 1, nomor 5. Minta berkat saja pertama-tama bukan untuk diri sendiri. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biar orang yang hidup bersama kamu mendapat sentosa dan sejahtera, bukan untuk diri sendiri yang utama. Berkat pasti diberi, tapi bukan yang nomor 1, bukan yang terutama. Dan yang keenam, mencari kebaikan. Seluruh liturgi kita, seluruh ibadah kita, itu tentunya untuk mencari kebaikan. Bukan untuk mencari hal yang tidak baik untuk orang lain, tidak baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk hal-hal yang bukan-bukan. Mencari kebaikan. Saudara, Mazmur 122 menolong kita memahami, supaya kalau nanti kita pulang dari satu ibadah seperti sekarang ini, saudara merasa lega, saudara merasa enak ya, nyaman, atau boleh pakai kata puas. Kalau kita memperhatikan 5-6 hal ini. Mazmur ini menolong kita. Kalau kita mau merasa lega selesai kebaktian ini, merasa kebaktian ini bukan wasting time, menghabiskan waktu yang tidak ada gunanya, membosankan, bikin jengkel. 6 hal ini berurutan coba kita lakukan, coba kita jalani. Percayalah, ibadah kita menjadi ibadah yang bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga menyejahterakan hidup kita bersama-sama dengan orang lain. Amin. Silakan berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan